Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 2 bab 7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Tujuan kita mempelajari ini adalah untuk mengenal Rasul-Rasul Allah, yaitu dari sisi pengertian Rasulullah, tugas dan sifat Rasulullah. Kemudian ada juga Rasul Ulul Azmi, sifat terpuji para Rasul, dan juga yang terakhir kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Ulul Azmi. Baiklah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu A, pengertian Rasul Allah. Apa itu Rasul Allah? Rasul Allah adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis kelamin laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, perbedaannya dengan Nabi, yaitu kalau Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis kelamin laki-laki, namun wahyunya untuk dirinya sendiri, tidak diharuskan disampaikan kepada umatnya. Jadi kesimpulannya tidak ada nabi ataupun rasul dari jenis kelamin perempuan. Ini sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para nabi dan rasul yang wajib kita imani ada 25. Sebagaimana di dalam Al-Quran bahwa kita diwajibkan untuk beriman kepada para nabi dan rasul, yaitu surah An-Nisa ayat 164 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsus 'alaik wa kallamallahu Musa taklima, yang artinya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surah An-Nisa ayat 164. Nah, anak-anakku yang Pak Basri banggakan, para nabi dan rasul adalah manusia seperti manusia yang lainnya. Artinya, mereka juga mempunyai sifat-sifat kemanusiaan. Seperti mereka juga bisa merasakan lapar, bisa merasakan dahaga atau haus. Mereka juga bisa merasakan mengantuk, ingin tertidur, dan juga sebagainya, seperti sakit dan meninggal. Nah, sifat-sifat kemanusiaan ini yang disebut sebagai sifat jaiz. Nah, jaiz itu artinya boleh atau bisa. Kalau secara istilah, sifat jaiz para nabi dan rasul yaitu sifat yang terjadi pada para nabi dan rasul sebagaimana sifat-sifat pada manusia seperti umumnya, seperti sakit, meninggal, dan sebagainya. Nah, para nabi dan rasul diutus untuk menyampaikan tauhid atau menyampaikan bahwa hanya ada Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diutus untuk menyampaikan kabar gembira kepada
mereka yang taat, dan juga menyampaikan peringatan kepada mereka yang ingkar. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas B. Tugas dan sifat Rasulullah. Nah, tugas dari Rasulullah yang pertama adalah mengajarkan ketauhidan. Apa itu ketauhidan? Ketauhidan yaitu sebuah ajaran yang mana meyakini bahwa hanya ada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat. Yang ketiga, memperbaiki perilaku umat manusia agar berakhlak mulia. Sebagaimana di dalam hadis yang disampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Yang keempat yaitu menyampaikan perkara-perkara gaib bagi umatnya, seperti adanya malaikat, adanya jin, adanya surga, dan adanya neraka. Nah, kenapa perkara-perkara ini disebut perkara gaib? Karena perkara ini tidak bisa disentuh atau dirasakan menggunakan panca indera. Perkara ini hanya wajib kita imani bahwa perkara itu benar adanya. Sebagaimana perkara seperti surga dan neraka, apakah panca indera kita bisa menjangkaunya? Tentu saja tidak bisa. Mata kita tidak bisa melihat surga dan juga tidak bisa melihat neraka. Akan tetapi kita diwajibkan oleh Rasulullah, diwajibkan oleh Allah untuk meyakini bahwa adanya surga dan adanya neraka. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah terbagi menjadi 4. Ya, sifat wajib bagi para Rasul. Itu kita pasti sering mendengarnya. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya jujur. Yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Yang keempat adalah fatonah, yaitu cerdas. Sebagaimana ada 4 sifat wajib bagi para Rasul, maka ada pula 4 sifat mustahil bagi para Nabi dan Rasul. Tadi kita mengenal ada sifat wajib yang pertama yaitu siddiq. Siddiq artinya jujur. Maka lawannya atau sifat mustahilnya para nabi dan rasul adalah kadzib atau kizib yang artinya pembohong. Jadi tidak mungkin para nabi dan rasul itu seorang pembohong. Yang kedua, tadi kita mengenal ada sifat wajib para rasul yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Maka lawannya atau sifat mustahilnya adalah kitman. Lawannya adalah khianat. Ya. Jadi lawan dari sifat amanah adalah khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga adalah sifat wajib para rasul yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Nah, lawannya dari sifat tabligh ini adalah kitman. Kitman yaitu menutupi. Yang keempat ada sifat wajib para rasul yaitu fatonah. Fatonah artinya cerdas. Maka lawannya atau sifat mustahilnya adalah baladah. Baladah artinya bodoh. Jadi ada 4 sifat wajib dan juga ada 4 sifat mustahil. Sifat wajibnya siddiq, maka lawannya atau sifat mustahilnya adalah kizib. Sifat wajibnya amanah, maka sifat mustahilnya adalah khianat. Sifat wajibnya tabligh, maka sifat mustahilnya adalah kitman. Dan yang terakhir, sifat wajibnya adalah fatonah, maka sifat mustahilnya adalah baladah. Selain 4 sifat wajib, para nabi dan rasul juga mempunyai satu sifat yaitu yang namanya sifat maksum. Sifat maksum artinya terjaga dari dosa. Para nabi dan rasul dijaga oleh Allah agar terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, para nabi dan rasul itu semuanya pasti suci. Nah, selanjutnya, bagaimana kita meneladani sikap terpuji para rasul?
Yaitu yang pertama, kita meneladaninya dengan cara satu, berbuat yang benar. Kita melakukan perbuatan sesuai dengan perintah ajaran agama Islam. Yang kedua adalah bersifat amanah, atau kita bersifat agar bisa dipercaya oleh orang lain, menyampaikan amanah sebagaimana mestinya. Yang ketiga yaitu pesan-pesan kebaikan harus sampai kepada orang lain, sebagaimana di dalam hadis balighu ani walau ayah, sampaikanlah dariku walau satu ayat, atau juga di dalam Al-Quran yaitu ibda' binafsik, mulailah kebaikan itu dari diri sendiri. Yang keempat yaitu hidup harus cerdas. Cerdas di sini maksudnya adalah kita bisa mengetahui apa yang sedang kita hadapi. Sebagaimana seorang siswa juga harus cerdas dalam membagi waktunya, mana waktunya belajar, mana waktunya bermain, dan sebagainya. Dan juga mana waktunya sholat, nah itu yang paling penting. Jangan sampai kita semua jadi orang yang tertinggal sholat atau ketinggalan sholat, atau bahkan sampai melalaikan ibadah sholat 5 waktu. Nah, demikian yang bisa Bapak Sri sampaikan untuk tugas pada pertemuan kali ini, yaitu tugasnya adalah menghafalkan sifat wajib para nabi dan rasul, beserta artinya menghafalkan sifat mustahil para nabi dan rasul, beserta artinya, serta menghafalkan sifat jaiz para nabi dan rasul beserta pengertiannya. Demikian yang bisa Bapak Sri sampaikan. Apabila ada kata-kata Bapak Sri yang salah atau kurang tepat, Bapak Sri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.